Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Tasya Safitri dengan NPM 204220247 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai Indonesia Kaya Raya bab 6, topik B, Indonesiaku Kaya Hayatinya, kelas 5. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis, dan ekosistem. Pada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, terdapat dua garis. Yang pertama, ada garis Wallace, merupakan garis yang membatasi zona Asiatis dan zona peralihan. Dan yang kedua, ada garis Weber, membatasi zona peralihan dan zona Australis. Apakah kalian tahu ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati loh? Yuk kita pelajari bersama-sama. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada Indonesia bagian barat atau Asiatis. Dan yang kedua ada Indonesia bagian tengah atau peralihan. Dan yang ketiga ada bagian timur atau Australis. Terdapat beberapa persebaran flora dan fauna di Indonesia beserta ciri-cirinya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Pertama adalah persebaran flora. Flora bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri flora tipe Asiatis bersifat heterogen, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Selalu hijau sepanjang tahun, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi yang ada di Provinsi Bengkulu. Flora bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri flora tipe peralihan, daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Tumbuhannya kecil, curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan adalah anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora bagian timur atau Australis. Ciri-ciri flora tipe Australis didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Ada pula jenis pohon kayu seperti merbabu dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Yang kedua ada persebaran fauna. Fauna bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri fauna tipe Asiatis terdapat hewan endemis seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Banyak spesies mamalia berukuran besar. Ada gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Hewan reptil seperti ular, biawak, tokek, kadal, dan bunglon. Jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik, tetapi dapat berkicau seperti gagak, jalak, elang, merak,
dan kutilang. Ada berbagai macam kera. Jenis ikan air tawar juga sangat beragam. Ada ikan pesut dan ikan arwana. Fauna bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri fauna tipe peralihan, jenis faunanya merupakan campuran tipe Asiatis dan Australis. Sifat endemis karena hanya dijumpai di suatu wilayah saja, mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Jumlah tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalianya antara lain yaitu ada anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan masih banyak lagi. Fauna bagian timur atau Australis. Ciri-ciri fauna tipe Australis hanya ada satu tipe kera. Banyak dijumpai binatang berkantong seperti kanguru, kuskus, walabi, landak irian, dan kelelawar. Ada banyak jenis burung warna-warni seperti burung cendrawasih, burung kaswari, burung nuri, burung maleo, dan masih banyak lagi. Jumlah ikan air tawarnya sangatlah terbatas. Ikan laut umumnya berbentuk panjang. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, dan aneka cabai. Masih banyak lagi bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Olahan masakan Nusantara menjadi lebih beragam dan lezat. Yang kedua adalah sebagai obat-obatan. Cacing untuk membuat obat tifus. Dan kulit buah kina untuk obat anti malaria. Kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kecing. Juga adalah sebagai bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh seperti lidah buaya untuk menyuburkan rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Setelah mempelajari materi tentang keberagaman hayati, saatnya kita kuis. Coba kalian lihat gambar tersebut. Termasuk jenis persebaran apa hewan tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Persebaran di daerah Indonesia bagian timur atau Australis. Sekarang lihat gambar selanjutnya. Flora tersebut termasuk persebaran bagian mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Gambar tersebut termasuk dengan persebaran daerah Indonesia bagian barat atau Asiatis. Sekarang perhatikan gambar ini. Di manakah letak persebaran hewan tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Letak persebaran hewan tersebut terletak di
Indonesia bagian timur atau Australis. Sekarang lihat gambar yang terakhir. Di manakah letak persebaran hewan tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Letak persebaran hewan tersebut terletak di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Baiklah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.